wabarakatuh. Saya Sri Haryatini akan mempresentasikan aplikasi CODJ, platform e-learning, teknologi informasi, modul manajemen konten dan kontributor. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memfasilitasi pengelola untuk menyediakan konten pengelolaan informasi. Yang kedua, bagaimana cara memfasilitasi kontributor untuk mengelola soal dan materi yang disajikan. Tujuan yang pertama, menyediakan fasilitas bagi pengelola untuk menyediakan pengelolaan konten manajemen pada aplikasi yang disediakan. Yang kedua, menyediakan fasilitas untuk kontributor dalam penyediaan konten materi dan soal yang diupload agar dapat menjadi tempat untuk membagikan informasi terkait dengan bahasa pemrograman. Teori. Yang pertama, ada e-learning. E-learning merupakan suatu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dan jangkauan luas yang berlandaskan jaringan dengan kemampuan untuk mengetahui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi ajar atau informasi. Yang kedua, Learning Management System. Learning Management System atau LMS adalah perangkat lunak yang secara khusus dirancang untuk digunakan pada proses pembelajaran, membuat fungsi dan fitur yang tersedia pada e-learning management system spesifik untuk penggunaan belajar mengajar. Fitur yang dipakai pada learning management system untuk mengatur pembelajaran yang terdapat pada sistem. Yang ketiga, kontributor. Kontributor adalah penyumbang pada web. Jika pada aplikasi e-learning, kontributor berperan sebagai pengunggah materi untuk dipelajari oleh pengguna agar dapat dipelajari dan berguna untuk berbagi ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada konten manajemen. Konten manajemen adalah perangkat lunak penyediaan pengelolaan untuk mengelola manajemen web, mengendalikan akses yang terdapat pada sistem yang didirikan. Kemudian ada use case. Yang pertama, use case yang ada di aplikasi saya yaitu yang pertama pengelolaan kategori materi, yang kedua pengelolaan materi, yang ketiga pendaftaran kontributor, yang keempat pengelolaan soal. Ini adalah use case untuk mengelola kategori materi, yaitu ada dua aktor, ada admin dan kontributor dengan atribut input kategori, menghapus kategori, melihat data kategori. Kemudian adalah pengelolaan materi dengan dua aktor, ada input materi, edit materi, delete materi, ACC materi, melihat materi yang diupload. Yang ketiga, pengelolaan soal, ada dua aktor dan ada input soal, edit soal, delete soal, ACC soal, melihat soal yang terupload. Kemudian pendaftaran kontributor, ada dua aktor dengan mengisi data diri, mengaktifasi akun, menerima atau mengirim pemberitahuan. Kemudian ada BPMN. BPMN proses pendaftaran kontributor usulan. Yang pertama, kontributor yang ingin berkontribusi pada aplikasi diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui pengisian form aplikasi. Kemudian, setelah mengisi, kontributor mengirim pemberitahuan diri. Setelah itu, kontributor mengirim, maka langsung terkirim pada admin. Dan admin akan mengecek kesesuaian kriteria untuk kontributor yang akan berkontribusi pada aplikasi. Setelah melihat form pendaftaran, admin mengirim pemberitahuan penolakan atau penerimaan pada kontributor. Kontributor melihat pemberitahuan pada aplikasi, dan jika diterima, kontributor dapat langsung mengelola konten pada aplikasi seperti materi dan soal. Kemudian, yang kedua, BPMN proses pengelolaan input materi usulan. Yang pertama, kontributor menginput materi, kemudian kontributor memilih kategori materi sesuai yang diinputkan. Setelah selesai, kontributor mengirim materi. Jika materi benar, maka langsung terupload. Jika materi salah, maka mengulang kembali pada halaman sebelumnya.
Setelah materi terupload, maka akan langsung masuk pada akun admin untuk melihat kesesuaian materi. Jika materi sesuai, maka langsung terupload pada halaman materi yang tersimpan pada database. Admin mengirim pemberitahuan status materi pada kontributor. Jika tidak diterima, maka kontributor dapat memperbaiki materi atau membuat materi baru. Jika benar, maka status pada materi terpublish pada halaman pengguna. Kemudian BPMN proses pengelolaan soal. Kontributor memilih kategori. Setelah memilih kategori, kemudian kontributor menginput subkategori atau judul soal yang akan diinput. Kontributor menginputkan soal pada form soal. Setelah selesai, kontributor mengirim soal. Kontributor dapat mengecek kembali dan jika ada yang salah, maka kontributor akan mengedit kembali. Tapi jika sudah benar, maka langsung terkirim pada akun admin. Kemudian admin mengecek kesesuaian soal. Jika sesuai, maka admin langsung mempublish dan mengunggah soal dan tersimpan pada database. Tetapi jika tidak, maka soal tidak akan di-ACC. Kemudian admin mengirim pemberitahuan pada kontributor. Jika soal diterima, maka soal telah terupload. Jika tidak, kontributor dapat memperbaiki atau membuat soal dari awal. Kemudian BPMN proses input kategori materi usulan. Yang pertama ada admin menyusun dan menginput kategori. Setelah menginput, kemudian admin mengupload kategori. Jika gagal, admin harus mengulang menginput kategori, tapi jika benar, maka kategori akan langsung terupload. Kemudian ada IRD, dan di modul saya terdapat 9 entitas. Yang pertama ada kategori, ada admin, ada esai, subkategori, penulis, artikel, dan log. Setelah presentasi PowerPoint, saya akan melanjutkan dengan demo aplikasi. Dan di modul saya terdapat konten manajemen dan kontributor. Ini untuk tampilan awalnya. Dan login sebagai kontributor. Yang pertama ini yang tampilan pertama ada dashboard untuk memberikan informasi kepada kontributor seperti jumlah artikel, jumlah kategori, jumlah penulis, dan jumlah siswa. Di sini ada kategori, ada artikelnya, kategori ini terhubung dengan soal, tapi dari awal saya mau mengupload artikel terlebih dahulu. Saya masukkan ini aja, pilih kategorinya juga PHP. Kemudian setelah terupload, maka statusnya di sini masih draft. Setelah terupload, statusnya di sini masih draft karena harus di-ACC terlebih dahulu oleh admin untuk mengecek kesesuaian materi yang diupload oleh kontributor. Ini adalah tampilan dashboard informasi untuk admin. Kita lihat artikel yang tadi. Ini adalah
adalah materi yang diupload oleh kontributor tadi, dan di sini statusnya masih draft karena belum di ACC maupun dilihat oleh admin. Dan ini dilihat setelah admin melihat materi, jika sesuai maka admin akan mengubah statusnya menjadi publish, kirim. Ini statusnya sudah publish, maka sudah terpublish, dan kita masuk lagi pada akun kontributor untuk melihat notif. Nah, di sini ada notif bahwa artikel yang diajukan telah dipublish oleh admin. Kemudian kita lihat di halaman artikel blognya. Nah, dan ini jika sudah terpublish maka langsung tertera pada halaman artikel, pada halaman pengguna. Dan ini juga sesuai penguploadan materi atau artikel itu sesuai akun yang mengupload materi tersebut. Seperti tadi saya masuk sebagai Dania Zalfa, dan ini yang informasi penguploadan ini juga Dania Zalfa. Kemudian Dania Zalfa ini, kemudian Kasim juga mengupload, dan itu sesuai penguploadan akun oleh kontributornya. Kemudian kita login kembali sebagai kontributor untuk mengecek penguploadan soal. Soal terdapat di kategori, misalnya untuk mengupload materi PHP, dasar PHP. Kemudian memilih tipe soalnya, kemudian simpan, dan mulai memasukkan soalnya. Dan ini jawabannya dibuat drop down supaya sudah tervalidasi. Kemudian setelah simpan maka akan ada pemberitahuan berhasil diinput, silahkan tambahkan soal hingga 20 soal, karena di sini soal hanya dapat maksimal totalnya hanya 20 soal. Saya back ke, jika kontributor merasa ada yang salah, maka kontributor dapat melihat dan kemudian dapat mengedit. Lihat, dan yang diedit tadi sudah teredit. Kemudian seperti pada artikel, harus divalidasi terlebih dahulu oleh admin. Tadi kan di PHP. Ini adalah data keseluruhan dari berbagai kontributor. Ini yang masuk ke admin dari berbagai kontributor. Dilihat, jika soalnya sesuai, maka admin dapat mempublish soal, menerima soal. Dan soal terpublish, maka kita cek notifikasi yang masuk pada kontributor. Di sini ini adalah pemberitahuan atau notifikasi untuk penguploadan soal
yaitu soal Anda yang diajukan telah diterima oleh admin. Maka jika sudah diterima akan terpublish dan langsung muncul di halaman siswa. Kemudian untuk daftar pengajar, jika belum mendaftar maka harus daftar terlebih dahulu. Ini nomor teleponnya juga tidak bisa diisi dengan huruf, hanya bisa diisi dengan angka. Ini CV, kemudian CV, jika salah pun nanti dapat dicek oleh admin. Ini sukses, pendaftaran berhasil, silahkan tunggu untuk dikonfirmasi admin. Maka kita masuk ke admin, pengguna Aulia Hasna, ini belum nonaktif, dan di sini ada pemberitahuan Anda menerima permohonan pengajar baru di sini, yaitu ini Aulia Hasna. Ini statusnya masih nonaktif. Admin dapat melihat dulu profilnya. Kemudian jika sesuai maka dapat diaktifkan. Tapi kalau tidak, admin juga dapat tetap menonaktifkan. Ini statusnya sudah aktif, maka kita coba untuk masuk. Dan dapat masuk. Ini artikelnya masih kosong, soalnya juga masih kosong, karena setiap kontributor hanya dapat melihat artikel dan soal milik dirinya sendiri. Dan kita coba login sebagai siswa. Nah, di sini jika siswanya sudah mendaftar, maka di sini ada form download. Ini jika siswanya hanya yang sudah mendaftar. Kemudian logout. Ya. Sekian presentasi dan demo aplikasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.